Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan sharing tentang produk karbon atau biasa kita sebut carburizer. Harapannya kita semua dapat lebih dalam mengenal produk ini dan dapat running trial. Berikutnya adalah tentang kontrol atau optimasi karbon di proses foundry. Jadi dalam proses penambahan carburizer di furnace, yang kita harus perhatikan adalah yang pertama, carbon equivalent atau CE. Untuk carbon equivalent ini dapat dipelajari dari grafik Fe3C, grafiknya yang seperti ini. Yang kedua adalah pemahaman tentang density, supaya kita dapat gambaran apa yang terjadi di molten metal. Jadi, density karbon adalah sekitar 0,9, density slag sekitar 2,5, dan density dari cast iron adalah sekitar 7. Dari dua pemahaman tentang carbon equivalent dan density, kita akan coba dalami kenapa seringkali kita tidak bisa mengoptimalkan recovery dalam proses. Oke, berikut ilustrasi apa yang dialami karbon ketika di dalam furnace. Saat awal produksi, biasanya pig iron, carburizer, ferrosilikon dimasukkan di awal saat furnace masih kosong. Setelah itu, steel scrap dimasukkan di atas carburizer. Steel scrap yang dimasukkan akan mulai meleleh. Proses ini terus berlanjut sampai semua steel scrap meleleh di atas temperatur liquidusnya. Proses charging terus dilakukan sampai furnace penuh dan temperatur terus dinaikkan. Induction furnace akan membentuk efek stirring terhadap molten metal di kondisi ini. Berikutnya akan terbentuk slag di atas permukaan molten metal, temperatur akan terus naik, dan carburizer yang karena beda density akan mulai naik menuju permukaan furnace. Juga sebagian karbon yang tidak terserap sempurna oleh molten metal akan terus naik dan terbuang bersama slag. Dalam proses charging tadi dapat kita lihat terjadi penyerapan karbon yang tidak maksimal karena tidak memanage carbon equivalent level. Dengan urutan charging di awal proses dengan pig iron atau kebanyakan customer tidak pakai pig iron tetapi return scrap, kedua material ini biasa dipakai di awal karena easy to melt karena kandungan karbonnya hanya sekitar 3-4%. Setelah itu ferrosilikon, setelahnya karbon, dan di atas karbon steel scrap. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran bahwa penyerapan karbon tidak optimal di awal proses karena material pig iron dan return scrap sudah ada karbon kontennya. Penyerapan karbon hanya terjadi oleh material steel scrap yang ada di atas karbon, dan karbon yang tidak terserap akan naik ke atas dan terbuang bersama slag. Jadi yang harus dilakukan adalah manage carbon equivalent level supaya penyerapan karbon bisa optimal. Berikut alternatif charging sequence untuk mengoptimalkan recovery karbon. Yang pertama pig iron, yang kedua ferrosilikon, yang ketiga steel scrap, yang keempat karbon, yang kelima steel scrap, dan yang terakhir return scrap. Dari charging sequence tersebut akan terjadi penyerapan karbon yang optimal dari steel scrap yang posisinya di bawah dan di atas karbon. Steel scrap biasanya memiliki kadar karbon yang masih rendah, jadi akan bereaksi cepat dengan karbon dan karbon tidak sampai naik ke permukaan furnace. Terakhir dipakai return scrap. Return scrap ini posisinya sudah jadi karena merupakan sisa dari gating system dari casting sebelumnya. Dari slide-slide sebelumnya, kita dapat melakukan optimalisasi proses charging supaya recovery terbaik karbon bisa tercapai dengan cara yang pertama, selalu gunakan return scrap yang ada. Yang kedua, pastikan grade dan urutan charging sudah benar. Yang ketiga, jika memungkinkan, gunakan silicon carbide. Yang keempat, gunakan satu sumber steel scrap. Yang kelima, benar-benar pahami apa yang kita tambahkan ke furnace. Yang keenam, batasi penggunaan chip bubut pada angka maksimum 25%. Yang ketujuh, proses penimbangan harus dilakukan akurat dan benar. Yang kedelapan, tentukan target komposisi. Yang kesembilan, pengambilan sampel dilakukan di akhir proses supaya lebih akurat. Dan yang terakhir, pastikan metode analisa sudah dilakukan dengan benar. Terakhir
akhir dari slide ini, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.